Selamat datang kembali di Misteri and Horror Mirror Story. Sobat Misteri, kita lanjut ke kisah dan kabar penuh misteri selanjutnya. Berikut kisahnya. Yang pertama adalah misteri kematian Ratu Horor Indonesia. Sobat Misteri, sudah lebih dari 10 tahun berlalu semenjak kepergian mendiang aktris legendaris Susana. Meski begitu, publik masih dibuat penasaran dengan kisah hidupnya. Ratu film horor Indonesia ini memang diketahui memiliki sejumlah cerita unik dan penuh misteri. Mulai dari hobinya makan kembang hingga kepergiannya yang mendadak, masih saja meninggalkan pertanyaan di benak penggemar. Berita kematiannya yang tak jelas dan mendadak lantas menimbulkan kecurigaan. Sang suami, Cliff Sangra, bahkan disebut-sebut sebagai dalang atas kematian Susana. Hal ini bermula ketika seorang pekerja di rumah Cliff dan Susana membuat pengakuan mengejutkan. Pembantu rumah tersebut berkata bahwa Cliff Sangra pernah memerintahkan dirinya untuk membunuh Susana. Seperti yang diketahui, Susana meninggal dunia 2 hari usai hari ulang tahunnya yang ke-66. Pada hari Rabu 15 Oktober 2008 sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia bagian Barat di Magelang. Jenazahnya dimakamkan di TPU Giriloyo esok harinya tanpa upacara besar. Anehnya, anak kandung, keluarga besar Susana, dan keluarga besar mantan suami Susana sebelum Cliff Sangra tak mengetahui kematiannya sama sekali. Keluarga dan orang-orang baru mengetahui kematian Susana setelah jenazahnya sudah dimakamkan. Ketika hari kematian, Cliff sempat mengatakan Susana meninggal dunia tiba-tiba setelah minum susu pada malam hari. Dia mengaku sempat berbincang-bincang dengan Susana, lalu ia segera menghubungi dokter pribadinya ketika melihat tanda-tanda kematian sang istri. Kematian tersebut memicu perdebatan antara sang suami, Cliff Sangra, dengan anak kandung Susana, Kiki Maria. Masalah warisan itu juga sempat menimbulkan isu Cliff merencanakan pembunuhan Susana dengan menyewa pembunuh bayaran. 3 asisten rumah tangga Susana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Magelang tahun 2006 lalu mengaku disuruh terdakwa Cliff Andre Natalia atau Cliff Sangra untuk membunuh Susana yang saat itu berstatus sebagai istri Cliff sendiri. Sayangnya hingga kini misteri kematian Susana tetap belum terjawab. Selanjutnya adalah kisah mengenai Museum Santet di Surabaya. Sobat Misteri ingin mencoba wisata anti mainstream ketika menikmati liburan di Surabaya. Nah, tampaknya Museum Santet ini dapat Anda jadikan sebagai salah satu pilihan. Ketika mendengar namanya, mungkin Anda akan sedikit merinding karena di dalamnya juga terdapat banyak benda yang berkaitan dengan hal mistis. Namun siapa sangka, bukan hanya benda mengerikan saja, terdapat banyak barang perawatan kesehatan dari zaman ke zaman di dalam museum ini. Maka dari itu, destinasi wisata anti mainstream Surabaya ini bernama Museum Kesehatan Surabaya atau Museum Kesehatan Dr. Adiatma. Museum Kesehatan Dr. Adiatma ini beralamat di Jalan Indrapura 17, Surabaya, Jawa Timur. Karena memiliki beberapa koleksi benda supranatural, tidak heran kalau tempat ini juga sering dijuluki sebagai Museum Santet. Gedung museum sendiri sebenarnya merupakan bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang dan Kebijakan Kesehatan Departemen Kesehatan. Pada bagian dalam Puslitbang terdapat 2 gedung yang digunakan sebagai museum. Pada gedung bagian pertama, pengunjung dapat melihat alat kesehatan modern. Lain halnya dengan gedung kedua, di mana pengunjung bisa melihat sarana pengobatan tradisional termasuk santet. Museum tersebut dibangun tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan yakni Dr. Ahmad Sujudi pada waktu itu.
Sejumlah koleksi berkaitan hal mistis juga dapat dengan mudah ditemukan di sini. Ada tanah kuburan, tali pocong, dan paku dari para korban santet. Kemudian ada pula susuk, yaitu logam berukuran kecil yang biasanya digunakan seseorang agar terlihat menarik. Belum lagi, museum ini juga menyimpan koleksi nyentrik seperti celana anti perkosaan dan foto proses penyantetan yang terdokumentasi. Jika masih penasaran, Anda dapat mengunjungi Museum Santet ini saat berlibur ke Surabaya. Museum Santet ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, Senin sampai Jumat. Kemudian di akhir pekan, Museum Santet ini dibuka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 2 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, menarik ya Sobat Misteri koleksi di dalam Museum Santet ini. Jangan lupa mampir ya jika sedang berwisata ke Surabaya. Sobat Misteri, bagi kalian para pecinta program Ghost Hunting Kabar Misteri, sesaat lagi kalian bisa menyaksikan episode spesial New Normal, yang mana episode ini akan menampilkan para ghost investigator dari seluruh Nusantara. Masih dipandu J-Host Investigator Ki Pranelewu, para kontributor horor yang telah berkolaborasi pada malam ini akan melakukan eksplorasi misteri langsung dari lokasinya masing-masing. Apa saja fenomena penampakan dan suara misterius yang berhasil terekam kamera para kontributor horor di lokasi yang konon diselimuti kisah-kisah mistis? So, Sobat Misteri, jangan lewatkan kabar misteri sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat Misteri, tak terasa kita sudah harus berpisah. Tentunya Mirror Story akan kembali di Horror Weekend kalian pekan depan. Tentunya dengan kisah-kisah horor dan misterius lainnya. I'm your storyteller, Gusti Gina. Thanks for watching and stay haunted on Mystery and Horror Mirror Story.